Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik masih dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Merdeka Bandung. Nah, tema MPLS kali ini masih sama dengan tema yang kemarin karena tahun pelajarannya pun masih sama 2020-2021. Tema kali ini adalah sebagai langkah awal untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah yang juara. Tentunya adik-adik ingin menjadi siswa-siswi SMK yang juara kan? Nah, adik-adik tidak salah memilih SMK Merdeka Bandung. Nah, kali ini khusus untuk adik-adik di jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan, untuk materi kali ini saya akan ditemani dengan salah seorang narasumber dari PT Suzuki. Nanti kita akan bersama-sama selama 20 menit ke depan untuk membahas mengenai teknik kendaraan ringan atau TKR. Tentunya kalian tidak salah untuk memilih TKR bagi yang senang dengan perbengkelan mobil tentunya ya. Ya, sebelum saya memanggil narasumber, saya tidak akan lupa untuk mengingatkan kalian untuk tetap di rumah dan mengikuti kegiatan MPLS di sekolah SMK Merdeka Bandung. Jangan lupa memakai masker dan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun. Baiklah, saat ini saya akan memanggilkan narasumber kita ya dari dari Suzuki, dari PT Suzuki, yaitu Dr. Andes Tony Sugiharto Koswara. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat datang Bapak di kampus SMK Merdeka Bandung. Terima kasih atas kedatangannya. Silahkan duduk Bapak. Baik adik-adik, sekarang saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Tony ya. Beliau salah satu karyawan dari Suzuki. Nah, namun saya tidak akan berbicara banyak, tidak akan memperkenalkan lebih banyak karena beliau yang akan saya persilahkan untuk memperkenalkan perusahaan dan Bapaknya sendiri. Silakan Bapak perkenalkan, ini adalah siswa-siswi SMK Merdeka Bandung tahun pelajaran 2020-2021. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin karena memang kita berjarak dan suasananya juga cukup jauh. Saya akan membuka karena menurut teman-teman media, protokol media begitu kalau diwawancara katanya. Kalau wawancara on the spot harus ditutup, tapi kalau lagi duduk sebaiknya dibuka. Katanya begitu. Makanya saya ngikutin juga. Karena 2 hari yang lalu saya baru diwawancara salah satu media, malah dianjurkan dibuka Pak, supaya kelihatan orang yang tidak bisa melihat mulut Bapak nggak jelas katanya. Gitu. Jadi itu pembuka ya Mbak Fani. Baik adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Sugiharto Koswara. Saya saat ini bekerja di PT Nusantara Jaya Sentosa. Kebetulan dipercaya memegang jabatan training manager untuk Suzuki wilayah Jawa Barat. Dan alhamdulillah ini adalah kesekian sekolah saya diminta untuk berbicara karena sekarang MPLS pun dalam jaringan, sehingga kesempatan ini saya gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan pesan kepada adik-adik yang saat ini bersekolah di SMK, terutama yang mengambil kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi Bapak ini adalah salah satu pemegang PT. Saya memegang bagian pelatihan training. Nah, ya. Nanti adik-adik pun kalau misalnya ketika PKL mungkin akan berhadapan dengan Bapak ya Pak ya. Baik, itulah salah satu perkenalan dari perusahaan dan dari Bapak. Nah adik-adik, sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, kalian silahkan buka lembar kerja yang sudah disiapkan oleh panitia MPLS. Buka lembar kerjanya, di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tersebut sebetulnya akan dijawab ketika kita sedang berdiskusi ya. Jadi buka lembar kerjanya dari sekarang. Nah Bapak, sebelum saya ke pertanyaan, Pak, saya ingin memperkenalkan dulu bahwa MPLS di SMK Merdeka memiliki jargon, Pak. Tujuannya untuk menyemangati adik-adik yang ada di rumah gitu. Meskipun tadi MPLS-nya jarak jauh, daring gitu, tapi kita tetap semangat Pak untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya Pak. Jargonnya nanti ketika saya bilang pengen juara, nah Bapak jawab,
SMK Merdeka Bandung tempatnya. Seperti itu ya Pak ya. Baik. Adik-adik yang di rumah pun barangkali ingin mencoba, ingin mengikuti, silahkan ikuti jargon dari SMK Merdeka Bandung. Pingin juara Pak? SMK Merdeka Bandung tempatnya. Adik-adik tidak salah, sekolah di SMK Merdeka Bandung. Ya, baik kita langsung aja ke pertanyaan pertama mungkin Bapak. Bapak saya ingin lebih jauh kenal lagi dengan perusahaan yang Bapak pimpin ini gitu Pak. Jadi silakan Bapak untuk memperkenalkan nih ke adik-adik bahwa perusahaan Bapak itu apa sih gitu ya. Mereka ketika nanti sudah lulus bisa nggak ya bekerja sama dengan Bapak atau bekerja di tempat Bapak seperti itu Pak, silakan. Baik. PT Nusantara Jaya Sentosa adalah dealer utama atau main dealer mobil Suzuki di wilayah Jawa Barat. Kami saat ini memiliki tugas dan tanggung jawab selain yang pertama penjualan kendaraan Suzuki, kemudian perawatan dan perbaikan kendaraan Suzuki, yang ketiga adalah penyediaan suku cadang Suzuki. Juga kami sebagai dealer utama memiliki kewajiban melakukan pembinaan sumber daya manusia baik kepada sekolah-sekolah terutama SMK yang berhubungan dengan dunia otomotif. Dalam hal ini kalau dengan SMK Merdeka kami berhubungan dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Sehingga tadi SMK Merdeka karena memiliki kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, maka kami pun berkorelasi dan bekerja sama dalam membangun kerjasama itu. Kenapa? Karena teknologi otomotif itu senantiasa berkembang amat pesat. Dalam waktu 6 bulan saja perkembangannya begitu luar biasa, Mbak Tani. Jadi kalau saya simpulkan ya Pak ya, untuk jurusan otomotif ini, TKR ini ya Pak, jurusan yang tidak sombong. Judulnya teknik kendaraan ringan, tapi yang dimainkan adalah mobil Pak, ringan betul. Sebelah mananya gitu loh Pak. Karena begini Mbak Lani, kenapa disebut teknik kendaraan ringan? Karena sama, itu istilah pemerintah. Kami pun di dunia industri awalnya kaget-kaget kok disebut teknik kendaraan ringan, karena asosiasi adik-adik mungkin ringan mas sepeda Pak, katanya gitu ya. Nah ternyata konsepnya Kementerian Pendidikan itu ada teknik kendaraan berat. Contoh teknik kendaraan berat adalah kendaraan-kendaraan yang memiliki tonase lebih dari 5 ton. Di bawah 5 ton itu, 5.000 kilo, itu disebut kendaraan ringan. Karena kendaraan yang ada di pasaran sekarang, yang kita pakai baik itu jenisnya penumpang ataupun angkot misalnya, itu tonasenya kecil, di bawah 5.000 kilo dalam keadaan kosong. Sehingga disebut kendaraan ringan seperti itu, dengan diameter ban yang kecil, kemudian tangki bensin atau tangki bahan bakar yang kecil. Sementara kalau yang lebih dari 5.000 kg itu tangki bahan bakar, roda pun luar biasa besarnya, begitu kira-kira. Iya, jadi kalau saya pun Pak sebagai perempuan gitu ya, ngelihat orang TKR itu meskipun kotor, oli dan lain sebagainya, tetap aja gagah gitu kalau orang TKR itu ya Pak ya. Sekarang sudah mulai berubah Mbak Lani. Kalau dulu ya yang namanya mekanik atau montir itu bahasa Sundanya kuluhi. Tetapi seiring zaman, sekarang boleh Mbak Lani jalan ke bengkel-bengkel resmi terutama merek apapun, itu rata-rata seragam teknisi itu menggunakan warna terang. Karena tujuannya supaya kelihatan bersih. Bahkan bagian penerimaan tamu pun sekarang wanita. Gitu, jadi udah nggak memilih gender lagi ya Pak ya. Betul. Wah ternyata boleh nih ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau TKR perempuan juga boleh ya Pak ya. Jadi adik-adik yang SMK Merdeka ini jangan salah. Jadi apapun jurusannya masuk ke dealer, ke bengkel itu bisa. Bisa, boleh lah ya. Barangkali nanti ada siswa yang putri ya, tidak menutup kemungkinan untuk bisa bekerja di jurusan TKR juga. Nah, namun Pak, sudah berapa lama sih perusahaan Bapak bekerja sama dengan SMK Merdeka? Lalu bentuk kerjasamanya itu seperti apa Pak? Mengingat tadi gitu, jangkauannya cukup luas juga ya. Dan ini perusahaan besar loh Pak, kok bisa sih kerjasama dengan SMK Merdeka? Ya seperti yang saya sampaikan bahwa Suzuki dalam hal ini kami di Jawa Barat punya kewajiban dalam pembinaan sumber daya manusia.
kerjasama yang dilakukan dengan Merdeka saja kita sudah mulai dari sejak tahun 2007, 2008, kemudian berlangsung sampai kini. Apa saja yang kami lakukan? Salah satunya adalah praktek kerja lapangan. Adik-adik yang ada di kelas 12 atau 11 begitu yang perlu untuk prakerin atau PKL, nah itu bisa di bengkel-bengkel kami. Kemudian selain itu juga kami melakukan pelatihan untuk guru-guru otomotifnya. Kenapa perlu pelatihan? Karena teknologi mobil sekali lagi berkembang antar waktu 6 bulan. Selain itu pada akhir periode di kelas 12 kami juga melakukan pengujian untuk siswa kelas 12 yang disebut uji kompetensi keahlian. Nah, untuk apa? Karena itu untuk sertifikasi. Sertifikat yang kami berikan kepada siswa itu bermanfaat untuk mereka kerja kelak gitu. Itu salah satu atau beberapa macam kerjasama yang sudah kami lakukan dengan SMK Merdeka. Jadi adik-adik pun nanti ketika sudah lulus di SMK Merdeka jangan khawatir, karena adik-adik begitu lulus bukan hanya mempunyai ijazah saja tetapi sudah mempunyai sertifikasi ya Pak ya. Betul. Karena udah diujinya pun langsung sama perusahaan yang Bapak ini. Oke adik-adik jangan lupa untuk mengisi lembar kerja yang sudah disiapkan oleh panitia MPLS ya. Sudah banyak pertanyaan yang saya lontarkan terhadap Bapak dan itu pun rasanya ada di pertanyaan-pertanyaan yang kalian buka di lembar kerja. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya Bapak, kita rehat dulu sejenak. Barangkali adik-adik ada yang mau ke toilet atau kemana, silakan. Nanti kita ketemu lagi. Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung. Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. SMK Merdeka bisa. Ya baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dan narasumber saya dengan jurusan teknik kendaraan ringan. Ya, masih dengan tema yang sama MPLS di tahun pelajaran ini tahun 2020-2021 dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri dan kompeten di sekolah juara. Ya, Bapak sekali lagi jargonnya mungkin Pak, pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Nah, SMK Merdeka Bandung tempatnya. Tadi sudah sudah dipastikan bahwa ketika adik-adik masuk ke SMK Merdeka, ketika lulus nanti adik-adik udah mempunyai yang namanya sertifikasi. Jadi itu bisa menjadi modal untuk mereka mencari kerja ya Pak ya. Nah, jadi jangan khawatir adik-adik, asalkan sungguh-sungguh, asalkan adik-adik serius, insya Allah kalian bisa bekerja sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan cita-cita kalian. Baik Bapak, ke pertanyaan berikutnya Bapak. Kira-kira apa sih keunggulan SMK Merdeka dibandingkan dengan sekolah lainnya? Mengingat Sekolah Merdeka ini adalah salah satu sekolah swasta ya Pak ya, tapi ada nggak sih keunggulan kita dibanding sekolah yang lainnya Bapak? Baik, kami melihatnya SMK Merdeka itu yang pertama berada di Kota Bandung, kemudian yang kedua memiliki murid-murid yang potensial, kemudian yang ketiga sekolah ini memiliki visi yang jelas terhadap pengembangan kurikulum, kalau dengan kami itu kurikulum teknik kendaraan ringan, dan berikutnya fasilitas sekolah itu diperhatikan dengan baik. Saya hampir sering masuk ke bengkelnya SMK Merdeka, peralatan yang disediakan oleh sekolah untuk praktek di dalam lingkungan sekolah itu luar biasa, karena sekali lagi meskipun SMK Merdeka ini adalah sekolah swasta, tapi perlengkapannya atau alat-alat untuk praktek itu sudah mengikuti
standar yang boleh dibilang hampir mengikuti standar industri. Sehingga bagi adik-adik yang mengambil kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan, itu menurut saya tidak salah memilih SMK Merdeka. Kenapa? Adik-adik bisa belajar di SMK Merdeka itu mirip dengan belajar di bengkel. Gitu. Sehingga harapannya ketika adik-adik lulus dari SMK Merdeka, itu tidak akan kesulitan untuk bekerja di dunia industri atau dunia usaha lainnya. Ya, jadi ternyata fasilitas di SMK Merdeka itu sudah hampir sama dengan industri yang dibutuhkan oleh industri. Jadi adik-adik ketika nanti PKL nggak perlu lagi untuk kesulitan karena peralatannya pun sudah ada di Merdeka ya Pak ya. Sudah komplit. Sudah komplit di Merdeka. Jadi kalian belajar tuh cukup di sekolah, ketika di lapangan nanti adik-adik tinggal mengaplikasikan seperti itu mungkin ya Pak ya. Dan itu hampir sama dengan yang dibutuhkan oleh industri tadi saya sampaikan. Baik, Bapak kira-kira program apa saja sih yang dilakukan oleh perusahaan di tengah masa pandemik seperti ini? Mungkin kalau untuk jurusan-jurusan yang lain bisa online atau segala macam, tapi kan ini bengkel Pak. Yep. Ya, lalu apa sih programnya gitu ketika kondisinya masih seperti ini? Iya, baik. Nah, betul. Kalau yang lain bisa online, bengkel bisa online nggak ya? Itu gitu pertanyaannya. Ya. Tetapi kan kami adalah perusahaan yang bergerak di 3 lini. Yang pertama lini penjualan. Penjualan mobil bisa online. Penjualan mobil bisa online, online. Ya. Kemudian jualan spare part itu juga bisa online. Bisa online. Hanya juga. Bengkel yang tidak bisa online. Nah, bengkel karena ini mau pertanyaannya. Masa ganti oli online sih, gitu ya. Jadi belum ada Pak. Mau nggak mau. Nah, untuk menyiapkan masa pandemi ini, kami sudah mengikuti aturan-aturan Kementerian Kesehatan, yaitu protokol COVID-19 itu. Diantaranya ketika Malani masuk ke bengkel, di sana maka pada saat masuk tetap diperiksa suhu tubuh, kemudian hand sanitizer, pada saat masuk harus pakai masker, sama. Ruang tunggu dipersiapkan jaga jarak, dan kami pun melakukan sterilisasi ruangan. Nah, itu diharapkan ketika konsumen datang merasa aman dan nyaman. Nah, hal-hal lainnya yang tadi berhubungan dengan online itu, ya kami pun senantiasa melakukan pelayanan yang optimal melalui jaringan ya, dalam jaringan. Kenapa? Karena sekarang memang trennya seperti itu. Ketika ada keluhan konsumen, tidak perlu konsumen datang, cukup online begitu. Nanti kita samperin ke rumahnya. Jadi beberapa metode yang sekarang lagi tren kita lakukan. Jadi jangan khawatir ketika masa pandemi nggak boleh keluar rumah, nggak boleh segala macam. Bisa. Di sini masih bisa ya, meskipun tadi dengan cara online, hanya ganti oli bisa datang ke bengkel, tetapi tetap menggunakan APD lengkap seperti itu. Baik Bapak, kayaknya 20 menit ya. Yang lalu baru kita mulai, sekarang sudah harus selesai. diakhiri lagi Bapak ya, nggak kerasa. Nah, tapi sebelum kita pamitan dengan adik-adik, barangkali ada 1 kata, 2 kata atau beberapa kata pesan yang Bapak ingin sampaikan terhadap adik-adik calon siswa SMK Merdeka. Silakan. Baik, saya titip pesan untuk adik-adik yang saat ini di rumah, meskipun ada di rumah, tapi kalian semua adalah siswa SMK Merdeka. Pesan saya, ketika nanti sudah dapat datang ke sekolah, tetap mengikuti aturan yang ditetapkan sekolah. Apapun aturannya itu untuk kebaikan Anda. Kemudian yang kedua, selamat menjadi siswa SMK Merdeka. Tetap punya semangat belajar yang baik, karena masa belajar 3 tahun ini adalah masa penempaan kalian semua untuk menjadi orang yang berguna nantinya. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Bapak atas kedatangannya, atas motivasinya, atas pemaparannya mengenai dunia industri, khususnya untuk adik-adik kita yang berada di jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, barangkali adik-adik sekarang sudah makin mantap ya, sudah makin siap untuk belajar tentang teknik kendaraan ringan ini gitu ya. Tapi adik-adik jangan lupa, silakan buka lembar kerjanya, di sana sudah ada pertanyaan, dan
rasanya pertanyaannya sudah kita jawab semuanya di sini ya Pak ya. Tinggal adik-adik catat, tinggal adik-adik salin terhadap LK-nya dan adik-adik kirimkan ke panitia MPLS ya. Sekali lagi adik-adik tetap jaga di rumah, tetap berdiam di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Terima kasih atas waktunya sekali lagi kepada Bapak. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya dan insya Allah kehadiran Bapak di sini menjadi motivasi untuk adik-adik kita ke depan supaya bisa mengikuti jejak langkah Bapak seperti itu. Terima kasih Bapak sekali lagi terhadap adik-adik pun terima kasih juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.